Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan sang guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kini, kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Marilah kita menghadap hadirat-Nya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, dan mengingat kembali panggilan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 226 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang berdiri. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus, bahana surga bergembang, memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatku kekal selamanya. Dia nobatkanlah pengasih abadi, di dalam darah lukanya kasih-Nya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Marilah kita mulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi yang setia memelihara ciptaannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persetujuan dengan Roh Kudus. Demikian kiranya atas saudara juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji
jemaat yang tak melupakan derita menebus. Beri hormati hadiratnya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita menghadap Tuhan dengan mengakui dosa dan menyesalinya dan memohon ampunan daripadanya. Mari bersatu hati di dalam doa. Dengan seluruh umat-Mu yang menyatu dalam kanal YouTube ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, membawa segala jeritan hati, membawa segala keluh kesah, bahkan membawa segala ketakutan kami oleh karena dosa-dosa yang kami alami. Dan kami beranikan diri untuk datang kepadamu, karena kami percaya hanya Engkau yang bisa membebaskan kami dari segala belenggu dosa dan ketertekanan akibat dosa ini. Karena itu ya Tuhan, bebaskanlah kami dan lepaskanlah kami dengan lumuran darah Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu itu. Dengan demikian, dosa kami yang merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Kami mohon Tuhan, Engkau menyelesaikan segala urusan antara murka Allah dengan kami, supaya dengan pendamaian darah Kristus Yesus itu, murka Allah dihentikan sehingga kami memperoleh anugerah dan keselamatan. Kami yakin bahwa Bapa berkenan mengampuni kami dan menerima kami, oleh karena Engkau mengasihi kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Bapak, Ibu, dan Saudara, sambutlah anugerah yang dari Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 13 hingga 15. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah,
Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Nyatakanlah rasa syukur saudara dalam wujud memberikan damai kepada saudara-saudara satu dengan yang lainnya. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan agar mata batin kita serta hati kita siap untuk menerima firman Tuhan, untuk itu mari kita berdoa mohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari bersatu hati di dalam doa. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mencelikkan mata batin kami, sehingga kebenaran yang terkandung di dalam firman-Mu yang tertulis akan nyata bagi kami, dan kebenaran itu juga yang akan mendorong kami, melandasi kami untuk melakukan hal-hal yang lebih baik di dalam kehidupan kami setiap hari. Terlebih, biarlah kebenaran firman-Mu itu memotivasi kami dan menginspirasi kami untuk melakukan pelayanan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan curahkan ke tengah-tengah kami ketika kami memintanya, karena segala keyakinan kami ini beralaskan atas cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia berangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan membaca Mazmur 47 secara berbalasan. Mazmur 47. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23, saya akan bacakannya untuk kita semua. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucapkan syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil bagi kita terambil dari Injil Lukas 24, mulai ayat 44 hingga 53. Lukas 24, ayat 44 hingga 53. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi dari semuanya ini.
dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada hari ini tak terbatas ruang dan waktu. Bapak, Ibu, kenaikan Tuhan Yesus adalah menegaskan tentang keilahian Yesus. Kenaikan Yesus yang terjadi di Betania semakin menegaskan kepada dunia bahwa Yesus adalah anak Allah. Dari mana logika pemikirannya bahwa Yesus adalah anak Allah? Yesus mengandung di dalam dirinya sifat-sifat yang ilahi. Bapak Ibu, di dalam pemahaman teologi untuk mengenali sifat kealihan Allah itu ditunjukkan dalam beberapa hal, yaitu salah satunya adalah sifatnya yang maha kuasa, omnipotent. Sifatnya yang maha hadir, omnipresent. Sifatnya yang maha tahu, omniscience. Nah, apakah Yesus dalam kenaikannya ini menggambarkan salah satu dari 3 sifat ilahi itu? Bapak Ibu, bukan cuma satu menurut hemat saya. Ketika kita dihadapkan kepada pernyataan bahwa Yesus terangkat ke surga ketika berada di tempat yang lapang di daerah Betania itu. Kenaikannya ke surga yang melintasi batas tempat dan waktu. Tempat di bumi ini melintasi langit dan menuju surga. Ini semakin menggambarkan keadaannya, sifatnya yang omnipresent, maha hadir. Ia bisa hadir di bumi, ia bisa hadir di awan, ia bisa hadir di surga. Ini sifat ilahinya. Lalu apakah di dalam diri Yesus juga menggambarkan sifat omnipresent? Omnipotent maksud saya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita membaca sebelum Yesus terangkat ke surga ini, ambil contoh Bapak Ibu membaca Matius 28 ayat yang ke-18. Di situ Yesus mengatakan, sebelum mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus, Yesus bersabda, "Kepadaku telah diberikan kuasa, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga." Kuasa telah diberikan kepada Yesus. Kuasa inilah yang membuat Yesus pada dirinya memiliki sifat kealihan yang ditunjukkan dalam sifatnya yang maha kuasa atau omnipotent itu. Lalu apakah Yesus maha tahu? Bapak Ibu, di dalam pelayanan Yesus ketika Bapak Ibu membaca dari Injil Yohanes pasal 4, percakapan dengan perempuan Samaria ketika bercakap-cakap dan berdialog dengan Yesus tentang keluarganya. Yesus mengatakan dan menyebut bahwa perempuan Samaria itu punya suami 5. Kaget perempuan Samaria ini, dari mana engkau tahu bahwa suamiku 5? Engkau bukan tetanggaku, engkau bukan temanku. Lalu dalam dialog itu sampai akhirnya Yesus membukakan
mata pikiran dan mata hati perempuan itu dan mengatakan, engkau adalah Tuhan, engkau adalah yang maha tahu di situ. Ini penggambaran dari maknanya Yesus yang maha tahu atau omniscience ini. Nah, di dalam bacaan Lukas pasal 24 tadi, kemahatauan Yesus ditunjukkan dari bagaimana Yesus mendekati murid-murid lalu mau menjelaskan tentang pengetahuan di dalam memahami Alkitab yang pada zaman itu lebih cocok kepada Alkitab Perjanjian Lama karena Injil dan seterusnya surat-surat rasuli belum ditulis. Yesus mengatakan, tidakkah kamu tahu apa yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, 5 kitab pertama. Apa yang tertulis dalam kitab Nabi-Nabi, bagian selanjutnya. Lalu apa yang tertulis dalam kitab Mazmur yang mencakup kitab-kitab hikmat dan puisi. Yesus menegaskan, di situ menjelaskan tentang siapa aku. Siapa Yesus. Nabi-nabi terdahulu telah menubuatkan bahwa Mesias akan menjadi datang ke dunia, menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan lalu bangkit dari antara orang mati. Tidakkah itu sudah ada di dalam kitab-kitab yang kau baca selama ini? Inilah pengetahuan yang dibukakan oleh Yesus dalam masa-masa kenaikannya ini, supaya para murid menjadi paham seutuhnya. Ketika membaca Alkitab, mereka menemukan intisarinya bahwa keselamatan diberikan di dalam Yesus Kristus itu. Seluruh kitab Taurat Musa, seluruh kitab nabi-nabi, seluruh kitab Mazmur dan kitab puisi serta kitab-kitab hikmat yang lainnya, kalau kita membaca secara hati yang jernih, pikiran yang bersih Bapak Ibu, di situ kita mendapatkan tentang siapa Yesus yang dimaksudkan. Yesus datang untuk menyediakan keselamatan bagi dunia ini. Sekarang Bapak Ibu, kita memperingati kenaikannya. Secara ragawi dia sudah tidak ada di bumi lagi. Dia ada secara tubuh kebangkitan, tubuh rohaninya ada di surga. Dari fenomena ini kita mau belajar tentang tema ini, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Apakah Yesus yang kembali ke surga lantas tidak bisa datang ke dunia? Apakah dia yang sudah berada di tempat yang jauh, tidak mendengarkan keluh kesah dan jeritan kita? Di sini tema menegaskan kepada kita, kehadiran Yesus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita menyembah dia, dimanapun kita memuji dia, dimanapun kita memuja dia, di situ dia bisa ada. Kenapa? Karena Yesus Maha hadir, omnipresent. Omnipresent melintasi ruang dan waktu. Yang berdoa di Indonesia sekarang ini, pada saat yang sama yang berdoa di Amerika didengarkan Yesus tidak? Didengarkan. Yang berdoa di Bintaro sama saudara kita yang berdoa di Medan, sama-sama didengarkan Tuhan tidak? Sama didengarkan. Karena apa? Dia omnipresent. Tetapi hari ini, ada sesuatu yang menarik yang saya mau sampaikan, bukan sekadar menjelaskan tentang sifat keilahian Yesus yang omnipresent, melintasi batas ruang dan waktu itu. Tetapi pesan yang diberikan kepada gereja, kepada orang percaya yang akan diutus untuk menjalankan pemberitaan Injil keselamatan itu, yang pemberitaannya harus sejalan dan sama dengan sifat ilahi itu, bahwa pelayanan gereja jangan hanya dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Pelayanan gereja jangan hanya dibatasi oleh tembok-tembok pertemanan. Pelayanan gerejanya jangan hanya dibatasi oleh tembok-tembok golongan ataupun agama. Tetapi pelayanan gereja didorong untuk melintasi batas ruang dan waktu yang menjadi sekat pemisah daripada pekerjaan cinta kasih Allah itu. Melintasi ruang dan waktu.
Batas-batas tembok sudah tidak update lagi, tidak relevan lagi pada zaman sekarang ini Bapak Ibu. Batas-batas kesukuan, batas golongan tidak relevan lagi untuk zaman sekarang ini. Zaman sekarang manusia hidup di dalam dunia digital yang tidak dapat dibatasi oleh tembok gereja, yang tidak dapat dibatasi oleh waktu. Kapanpun saudara mau mengakses dunia maya, dunia digital, dimanapun saudara berada dan mau menjumpai siapapun di mana mereka berada, kita dapat mengaksesnya. Suatu kenyataan kita dibukakan ruang seperti itu. Dan di ruang yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, di tempat yang tidak dibatasi ruang dan waktu tadi itulah, kepada kita diperintahkan untuk bersaksi. Ingat, kamu adalah saksiku. Bersaksilah. Bersaksi yang melintasi batas tembok dan ruang waktu tadi. Apa yang harus kita saksikan Bapak Ibu? Dan kepada siapa? Bapak Ibu, ketika saya membaca ada sesuatu yang sungguh menegur hati saya. Dalam sebuah harian digital Bapak Ibu, Republika mencatat dari sebuah majalah yang ada di Eropa, di Inggris. Dicatat demikian Bapak Ibu. Ada sebanyak 500 gereja yang ada di Eropa, di Inggris itu Bapak Ibu. Ini dilansir oleh Keystone Institute. Dilaporkan dari 500 gereja itu, sebanyak 423 sudah terbeli oleh saudara-saudara muslim. Dan jadi apa? Jadi masjid. Ini Keystone Institute yang melaporkan. Itu suatu tempat yang dahulu menjadi ikon kekristenan, dahulu menjadi tempat persebaran yang menjadi bibit-bibit misionaris ke daerah-daerah Asia, Afrika, dan lain sebagainya. Tetapi di tempat itu, gereja ditinggalkan. Laporan lain menyebutkan bahwa di gereja Anglikan dalam periode 10 tahun terakhir ini, dari 115 dari gereja yang di sana ada 115 gereja ditutup. Apa artinya? Ketika Yesus berkata, kamu adalah saksiku. Ini data yang dari luar negeri, dari benua Eropa. Yang dari Amerika, Barna Group, sebuah badan riset yang melakukan penelitian terhadap generasi muda yang berusia 18 sampai 29 tahun, yang terjadi disampaikan ada sebanyak 59% anak-anak muda gereja Kristen di sana meninggalkan gereja. 59%. Itu di Amerika. Lalu saya tertarik pengen menyelidiki apa yang terjadi di Indonesia Bapak Ibu. Ini saya mendapatkan data dari Bilangan Research Center, BRC, yang melakukan riset terhadap kaum muda, anak usia 18 sampai 25 tahun Bapak Ibu. Yang kategorinya menurut mereka adalah ini kelompok remaja, tapi 25 tahun bukan remaja lagi hemat saya, anak-anak muda. Apa yang terjadi? Sebanyak 61,8% dari anak-anak muda meninggalkan gereja. Dengan alasan apa? Enggak tertarik dengan program gereja. Enggak tertarik dengan tawaran-tawaran gereja, karena tawaran di luar gereja jauh lebih menarik dan lebih seksi. Anak-anak muda tidak cocok dengan visi dan misinya gereja. Anak-anak muda tidak cocok dengan sistem kepemimpinan di gereja. Karena mereka tidak dilibatkan di dalam pengambilan keputusan penting. Bapak Ibu, baik yang terjadi di benua Eropa, di benua Amerika, saya belum mencari data yang ada di Australia ataupun di benua yang lainnya. Apakah fenomenanya sama? Saya menduga fenomenanya hampir sama. Kenyataan bahwa gereja ditinggalkan oleh orang-orang percaya.
Kenyataan bahwa kaum muda meninggalkan gereja. Saat ini boleh saya katakan itu adalah sebuah ladang yang baru. Ladang misi yang baru bagi gereja kita saat ini. Dan ketika Yesus naik ke surga, kepada kita hari ini diingatkan lagi, kamu adalah saksiku. Saksi untuk apa? Kembali lagi, mengayunkan pendulum yang tadinya dibandul ke tempat kita. Saatnya kita bandul kembali pendulum itu ke tempat mereka yang mula-mula menjadi misionaris, tetapi gerejanya rumah Tuhan ditinggalkan menjadi kosong. Dengan cara bagaimana? Yang ini yang mau saya sampaikan, sebuah pencerahan dari cara Yesus meninggalkan dunia ini dan naik ke surga, melintasi ruang dan waktu. Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya teman-teman kaum muda, dunia digital, dunia yang melampaui batas ruang dan waktu. Anda bisa menjangkau siapapun di luar Indonesia, siapapun di luar daerah kita, tidak harus pergi ke sana. Tetapi dengan dunia maya, kita bisa menyapa mereka. Artinya apa? Melalui dunia maya ini kita bisa mewartakan Injil yang luar biasa. Menyampaikan kepada mereka yang melintasi melampaui batas-batas ruang dan waktu ini. Justru kesempatan di akhir ini, baik generasi milenial khususnya, Anda punya kesempatan yang luar biasa. Anda punya akses yang luar biasa. Karena saat ini, dunia digital ini ada di genggaman saudara-saudara. Lalu tinggal bagaimana kita merespon atas panggilan Kristus ini. Supaya kita menjadi saksi bagi mereka-mereka yang meninggalkan gereja. Yang menjauhi gereja. Bahkan meninggalkan iman terhadap Tuhan Yesus Kristus. Marilah melalui peristiwa kenaikan ini kita bersama-sama untuk bangkit kembali. Menyembah Tuhan dengan semangat seperti yang diberitakan Tuhan. Kepadaku telah diberikan kuasa baik yang di sorga maupun yang di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita hidup di zaman yang digital. Kita hidup di dunia maya ini. Bergereja tidak harus dalam bentuk fisik seperti sekarang ini. Bergereja secara virtual bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk menjangkau semakin banyak jiwa yang secara fisik, secara jarak, secara ruang tidak bisa kita jangkau. Tetapi dengan dunia digital kita dapat menjangkaunya. Yang secara fisik mungkin kita tidak bisa melawatnya. Tetapi dengan dunia digital kita bisa menyapa dan melawatnya melalui cara-cara yang super modern ini. Semoga ini menyemangati kita, bahwa dengan kenaikan Kristus kita tidak menjadi pribadi yang takut, karena Kristus ada di surga, tapi kita menjadi pribadi yang tetap berani bersaksi, karena Kristus maha hadir, omnipresent, dan Kristus maha kuasa, omnipotent, sehingga segala sesuatu yang menjadi ketakutan kita, yang menjadi keraguan kita, menjadi kuat dan diteguhkan oleh karena Yesus hadir melintasi batas ruang dan waktu. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa dengan doa syafaat. Mari bersatu hati di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena peristiwa kenaikan-Mu yang kami kenang saat ini, menjadi penyemangat, menjadi pengingat bagi kami, bahwa Tuhan memerintahkan kami untuk bersaksi, dan penyertaan-Mu akan selalu melingkupi kami semuanya oleh karena Engkau maha hadir. Sehingga ketika kami dalam segala kesulitan dan segala rasa syukur, kami bisa memanggil Engkau dan bersama-sama Engkau dalam sifat kemahahadiran-Mu ini. Mampukan kami dalam menjalankan tugas perutusan ini. Kami tidak membatasi dengan tembok-tembok gereja, sesuai dengan aliran gereja dan lain sebagainya. Tapi kami membuka tembok-tembok gereja sebagai tanda membuka ruang dan waktu yang dibatasi itu menjadi pelayanan yang tidak terbatas yang dapat menjangkau ke seluruh belahan penjuru dunia ini. Karena itu mampukan kami dengan adanya kemajuan teknologi digital ini, mampukan kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja, memakai kesempatan dalam era digital ini untuk menjadi wahana pemberitaan bagi Injil Yesus Kristus. Dengan demikian, kemuliaan-Mu boleh dinyatakan di seluruh dunia. Orang-orang yang meninggalkan Engkau akan mendengarkan kembali firman-Mu. Orang-orang yang jauh dan juga tidak mendatangi rumah-Mu yang suci akan kembali menemukan rumah-Mu itu sekalipun dalam bentuk yang virtual. Tuhan, tolonglah setiap gereja di dalam mengakomodasi seluruh keadaan yang ada ini, secara khusus persoalan pemuda dan remaja yang semakin menjauh dan meninggalkan gereja. Supaya dengan demikian, dengan adanya dunia digital ini, pelaksanaan gereja yang dijalankan secara virtual dapat semakin menjangkau mereka kembali, merengkuh mereka kembali. Dengan demikian persekutuan di dalam komunitasnya menjadi utuh kembali oleh karena jangkauan yang Tuhan izinkan terjadi melalui dunia digital ini. Saat ini kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, mereka semuanya Tuhan, memiliki pergaulan yang baik, semangat juang yang luar biasa, semangat untuk bersaksi sedemikian rupa. Dengan demikian, mereka boleh menjadi penyaksi-penyaksi Kristus dimanapun mereka berada. Dan biarlah kami sebagai gereja, atau bahkan generasi yang lebih lanjut, lebih tua dan lebih senior ya Tuhan, kami boleh semakin memotivasi, menyemangati, bahwa keadaan sekarang ini, era di mana anak-anak muda akan tampil sebagai taruna-taruna, bahkan bentara-bentara atau tentara-tentara Kristus, tampil dengan begitu luar biasa dan mempermuliakan Tuhan dengan cinta kasih, keadilan, dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan di dalam Kristus Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat kita serahkan dengan cara transfer melalui rekening GKI Maleo Raya, Bank Permata nomor 043 280 0016 atau melalui QRC Ambini Niaga GKI Maleo Raya. Kita mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia
senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat telamai, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, yang setianya ajaib. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa di sorga, atas berkat-Mu yang tiada berkesudahan kepada kami. Saat ini ya Bapa, kami memberikan persembahan kami. Kami tahu yaitu ya Tuhan, hanya sebagian kecil dari berkat-Mu yang kami terima. Tapi yang terutama ya Tuhan, ajarlah kami mempersembahkan hidup kami menjadi saksi-Mu melalui kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau menguduskan menyucikan persembahan ini untuk perluasan kerajaan-Mu. Dan pakailah pengurus dari gereja ini ya Tuhan, dengan hikmat untuk mengelolanya demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi awal perutusan bagi kita
untuk menjadi saksinya di seluruh dunia, tak terbatasi ruang dan waktu. Kiranya Tuhan memampukan kami menjadi saksinya yang setia. Janganlah takut, karena engkau tidaklah berjalan sendirian. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu akan senantiasa menyertaimu. Syukur kepada Allah karena kasih dan penyertaan-Nya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, baik yang ada di gereja, di rumah, maupun dimanapun Bapak Ibu sedang menyaksikan kanal YouTube GKI Malio-Raya. Mewakili Majelis Jemaat GKI Malio-Raya, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Semoga dengan perayaan kenaikan Kristus ini, semangat kita juga turut dinaikkan. Hidup kita, perjuangan kita, usaha kita, kerja keras kita juga semakin meningkat dan semakin naik, supaya apa yang kita capai di masa mendatang menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.